Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Jorgi Genesis Tanggumara, mahasiswa Teknik Arsitektur Nusa Cendana, angkatan 2018. Akan melakukan review, kritik dan saran pada analisis dari kakak senior angkatan 2016 Dedi Lodorio yang mengambil tema perancangan mixed use building, di mana pada tema perancangannya yaitu mengambil tema arsitektur tropis. Pada perancangan tema ini memang sudah bagus, tetapi masih kurang menggambarkan lebih detail arsitektur tropis itu seperti apa dan spesifikasi dari perancangan arsitektur tropis, karena dalam perancangan arsitektur tropis sendiri masih berbentuk umum. Kemudian ini adalah alur dari analisis perancangan itu sendiri, di mana diawali dari analisis fungsi, kemudian analisis aktivitas, lalu analisis pengguna, analisis ruang, analisis bentuk, kemudian analisis tapak, dan yang terakhir adalah analisis struktur dan utilitas. Yang pertama, analisis fungsi sendiri. Analisis fungsi sendiri menggambarkan fungsi dari bangunan itu sendiri, di mana ada fungsi primer, sekunder, dan penunjang. Dan ada pula dari analisis aktivitas itu sendiri, dan menggambarkan sifat dan pelaku serta perilaku aktivitas. Kemudian ada analisis pengguna yang berupa aktivitas pengguna, yaitu sirkulasi, baik itu dari kegiatan maupun kebutuhan ruang itu sendiri, baik dari tamu yang menetap maupun tidak menetap. Ini adalah gambaran analisis aktivitas dari pengguna bangunan itu sendiri dan gambaran hubungan ruang beserta aktivitasnya. Kemudian ini adalah perhitungan luasan kebutuhan ruang pada mixed use building itu sendiri, di mana ada kebutuhan ruang pada unit apartemen, pada area mall itu sendiri, dan kebutuhan ruang penunjang tambahan, serta ada analisis tingkat kebutuhan ruangan tersebut itu sendiri. Ini adalah gambaran hubungan ruang itu sendiri dari apartemen, mall, dan kantor sewa. Ini adalah gambaran penzoningan dari mixed use building itu sendiri, di mana dipaparkan jelas jika penempatan apartemen, kantor sewa, dan mall dibuat secara bergantian, serta ada keputusan yang diambil untuk digunakan dalam perancangan. Serta ada berikut adalah pembagian zona dalam Zait. Di sini yang menjadi menarik, di mana ada analisis pembatas site, di mana menarik dalam perancangan ini tidak menggunakan pagar, tetapi menggunakan vegetasi untuk membatasi site dan lingkungan sekitarnya. Di mana di sini sangat bagus, karena perancangan ini tidak hanya memihak pada aspek bangunan itu sendiri pada saat itu, tetapi juga memerhatikan lingkungan sekitar dan menunjang pada aspek sosial, di mana masyarakat kecil bisa menikmati fasilitas yang ada dalam mixed use itu sendiri. Berikut adalah gambaran penempatan vegetasi untuk pembatas site itu sendiri. Ini adalah fasilitas yang ditempatkan pada pembatas site. Berikut adalah analisis bentukan dasar, di mana pada perancangan ini menggunakan
bentukan dasar yaitu persegi, segitiga, dan lingkaran, serta dimodifikasi menjadi bentukan yang jadi dan melakukan keputusan desain. Dalam perancangan analisis ini menurut saya sangatlah lengkap, tapi masih memiliki kekurangan karena analisis ini hanya menganalisa yang bersifat umum, tetapi kurang memperhatikan analisis yang sebagainya, di mana ada analisis sirkulasi dalam ruang, analisis kebisingan masih kurang diperhatikan, di mana kita tahu lokasi ini berada di dekat bundaran PU, di mana tingkat kebisingannya sangatlah besar. Jadi sarannya dalam melakukan analisis kita harus memperhatikan juga hal-hal lain, tidak hanya memperhatikan analisis pada hal-hal yang bersifat umum, tapi juga hal-hal lain yang bersifat khusus juga harus diperhatikan. Dan sarannya untuk kita sekalian lebih teliti dalam melakukan analisis ke depannya, dan lebih teliti dan menyesuaikan berbagai analisis yang sesuai dengan lokasi tersebut. Demikian kritik dan saran dari saya. Terima kasih.